sebagai psikologi, apa ya tantangan terbesar yang biasanya dikeluhkan orang tua terkait penggunaan gadget pada anak nih, Miss? Oke. Nah, ini terkait dengan penggunaan gadget cukup sering ya menjadi keluhan-keluhan. Biasanya bermain gadgetnya tuh kayak nggak terstruktur, terus kemudian nanti berdampak gitu ya biasanya ya, Miss kayak jadi emosinya jadi labil gitu, kemudian juga tidak ada manfaat yang jelas gitu ya ketika bermain screen time. Biasanya itu sih, jadi memang berpengaruh pada tumbuh kembang anak dan juga tidak ada manfaat yang kemudian didapatkan ketika screen time-nya itu tidak terstruktur seperti itu. Oke, jadi ya screen time biasanya caranya tidak terstruktur dan bisa Iya, mempengaruhi tumbuh kembang anak betul, ya, Miss ya. betul, betul. Oke, nah kalau begitu kita mungkin langsung Oke, saja nih, oke, Miss, untuk siap. materi utamanya. Silahkan, Miss Ya, Rizka. baik, terima kasih Kak Anastasia. Ya, selamat malam Ayah Bunda di sini. Semoga semuanya sehat, ya. Dan perkenalkan lagi, saya Fiska. Saya di Biro Psikologi Law Action dan sehari-hari juga mengajar ya Ayah Bunda di UMS mungkin ya. Ada yang tahu di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, saya izin untuk langsung share screen ya terkait dengan materinya. Baik, ya, beberapa terakhir ini itu kan banyak sekali ya, ayah bunda ya, keluhan-keluhan terkait dengan kayak ini kok anakku kayaknya susah banget ya Mbak untuk apa namanya dilepas gitu ya dari gadgetnya. Kemudian kok sekarang apa namanya ngomongnya kata-katanya kasar dan lain sebagainya. Nah, itu adalah dampak dari screen time yang memang tidak terstruktur atau tidak kita kontrol gitu. Nah, kita coba lihat dulu ya, Ayah Bunda ya. Sebenarnya screen time untuk anak-anak itu sebenarnya seperti apa sih? Nah, ini untuk anak-anak ya. Nanti kita akan mendiskusikan beberapa hal. Yang pertama ada screen time ya. Apa sih itu screen time? Kemudian manfaat screen time yang sehat, kemudian rekomendasi waktu screen time, tanda screen time tidak sehat, membangun kebiasaan sehat ya untuk screen time itu sendiri dan juga pilih konten. Nah, ini yang perlu penting juga ya nanti untuk diperhatikan. Kemudian peran orang tua dalam screen time itu sebenarnya apa sih gitu. Nah, kita mulai saja nggih ya, Ayah Bunda nggih ya. Nah, screen time menurut American Academy of Pediatrics ya, screen time adalah total waktu yang dihabiskan anak untuk berinteraksi dengan layar digital baik secara aktif maupun pasif. Jadi, televisi yang nggak dilihat ya, meskipun dia bunyi terus atau mungkin HP yang mungkin nggak dilihat tapi dia apa namanya menyala terus, nah itu juga termasuk screen time jadi seperti itu ya Ayah Bunda. Jadi memang screen time itu tidak hanya ketika anak-anak tuh nonton langsung gitu ya, tapi ketika itu berinteraksi secara pasif ya, itu juga merupakan screen time. Nah, di sini media screen time-nya ada beberapa ya. Ada televisi, handphone, tablet, kemudian komputer, ada juga konsol game. Konsol game itu seperti PS5 gitu ya. Mungkin kalau ayah bunda sering perhatikan banyak anak-anak yang suka main di PlayStation dan lain sebagainya gitu. Nah, ini dapat berupa edukasi dan juga rekreasi ya, Ayah Bunda ya. Nah, jadi screen time ini itu sifatnya bisa edukasi, bisa rekreasi. Edukasi itu kalau misalnya untuk belajar seperti itu, kemudian mendapatkan hal-hal baru dan juga rekreasi ya, artinya untuk hiburan aja gitu. Kemudian manfaat screen time yang sehat ya. Jadi screen time itu sebenarnya tidak melulu hal yang kemudian dianggap negatif gitu ya. Kebanyakan nonton HP gitu ya, kebanyakan main game gitu. Nah, sebenarnya ketika itu dilakukan dengan tepat ya, itu banyak manfaatnya gitu. Jadi waktu screen time ini dapat mendukung proses belajar anak-anak gitu ya, apalagi di era yang memang sudah tidak bisa dipisahkan ya ayah bunda ya dengan
yang namanya gadget, kemudian media sosial. Nah, itu perlu kita atur nih, gimana agar waktu screen time ini tuh dapat mendukung proses belajar anak, kemudian meningkatkan koordinasi, dan membantu anak-anak mengeksplorasi berbagai aplikasi edukatif interaktif ya, seperti menggambar, musik, dan sebagainya. Jadi karena ketika di apa namanya mereka di kondisi offline itu sangat terbatas ya apa namanya apa yang mereka bisa mainkan. Kalau mungkin dulu zamannya kita mungkin masih banyak ya em, apa namanya taman, kemudian arena-arena bermain, dan kemudian ada permainan-permainan tradisional yang itu sangat bebas dan aman gitu. Tapi kalau sekarang kita lihat sepertinya sudah sangat jarang ya, dan biasanya kita sebagai orang tua agak khawatir gitu, sehingga screen time yang sehat ini itu bisa dimanfaatkan gitu ya. Jadi untuk mempelajari hal-hal baru yang mereka itu nggak tahu sebelumnya gitu ya, yang mungkin ada di luar negaranya, yang mungkin ada di luar daerahnya. Nah, itu mereka bisa mempelajari hal-hal baru. Kemudian juga mereka jadi melek digital ya, ayah bunda ya, literasi digital, mereka paham gitu menggunakan apa namanya gadget secara baik itu seperti apa sih, kemudian batasan-batasannya itu seperti apa, konten apa yang boleh atau enggak gitu ya. Jadi di sini tuh manfaat screen time yang sehat itu sebenarnya cukup banyak ketika kita gunakan dengan tepat gitu. Nah, tentunya ini juga bermanfaat juga ketika ayah bunda ada yang menjalani long distance marriage ya. Ini akan mempererat hubungan keluarga saat jarak jauh pakai video call ya, atau mungkin nggak bukan untuk yang long distance marriage seperti misalnya kayak untuk kakek nenek gitu ya, kemudian tante, om ya, itu bisa mempererat hubungan menggunakan video call gitu. Nah, rekomendasi waktu screen time ini dari apa namanya, ini sudah ada pedomannya ya, ayah bunda ya. Jadi ini harus kita penuhi gitu ya, agar tadi screen time-nya itu sehat gitu. Nah, para ahli ini merekomendasikan penggunaan screen time ya, yang perlu diperhatikan di masing-masing usianya. Nah, semua kegiatan screen time bagi anak-anak ya, bagi anak-anak itu perlu didampingi oleh orang tua. Kalau belum memasuki usia remaja, itu harus didampingi oleh orang tua. Jadi, kalau di usia di bawah 2 tahun itu sama sekali tidak boleh. Jadi, kenapa akhir-akhir ini tuh banyak sekali kasus-kasus seperti speech delay ya, kemudian ada indikasi-indikasi yang kemudian mengarah ke gangguan-gangguan. Nah, itu karena ketika di usia di bawah 2 tahun itu dipaparkan dengan banyak konten-konten atau media digital gitu. Padahal tidak boleh sama sekali ya, kecuali video call. Kemudian untuk 2 sampai 5 tahun itu maksimal 1 jam per hari. 1 jam per hari ya, ayah bunda ya, untuk 2 sampai 5 tahun. Kemudian 6 sampai 12 tahun itu maksimal 2 jam per hari di luar keperluan belajar. Karena untuk 6 sampai 12 tahun itu biasanya anak SD ya, biasanya ada belajar online, baik itu mungkin les atau dari sekolah, atau mungkin ada les ngaji, ada les Inggris atau les coding ya yang itu online. Nah, itu di luar itu boleh gitu ya 2 jam gitu. Jadi itu yang online ketika belajar itu tidak menjadi tidak termasuk dalam 2 jam itu. Jadi 2 jam ini boleh digunakan sebagai edukasi dan juga rekreasi. Gitu. Kemudian tanda screen time tidak sehat. Nah, ini kita perlu jaga-jaga nih ya. Kemudian kita perlu aware. Kapan ini kita mulai aware bahwa ini kayaknya screen time-nya sudah mulai nggak sehat nih ya. Nah, biasanya kalau screen time tidak sehat itu anak-anak itu menunjukkan gejala-gejala seperti berikut ya, Ayah Bunda. Jadi mudah marah, kemudian sering melewatkan waktu makan karena saking asyiknya melihat ya. Jadi sering melewatkan waktu makan. Apalagi ketika makan nih Ayah Bunda, ketika makan itu sangat dianjurkan sebenarnya untuk tidak melihat gadget gitu. Karena ketika makan itu ketika kita melihat makanan itu
itu ada enzim-enzim yang sebenarnya itu keluar untuk apa namanya memicu rasa apa namanya ya rasa lapar kita gitu ya rasa lapar kita sehingga kita itu nikmat ketika makan. Nah, kenapa jadi nanti rantainya tuh panjang gitu ya ketika anak itu makan pakai gadget, kemudian ngunyahnya itu jadi lama banget, terus akhirnya tidak ada enzim-enzim bermanfaat yang itu keluar. Itu juga tambahan mungkin ya ayah bunda ya. Nah kemudian kehilangan minat untuk bermain di luar ruangan. Nah, ini biasanya udah males gitu ya, diajak main sama temennya, nggak mau bersosialisasi. Nah, itu kita harus hati-hati kalau sudah muncul tanda-tanda seperti ini. Biasanya jadi mood swings gitu ya, jadi kayak mudah marah. Bahkan kalau di level ekstrim biasanya ketika diminta gadgetnya bisa sangat tantrum dan bisa melempar barang. Kemudian ada gangguan konsentrasi, biasanya ketika coba nanti ayah bunda cek gitu ya ketika dipanggil biasanya anak ini tidak langsung respon atau gangguan konsentrasi lainnya misalnya ketika di sekolah jadi apa namanya tidak fokus ya mudah gelisah seperti itu dan juga ada hambatan-hambatan perkembangan lainnya. Nah, dampaknya terhadap tumbuh kembang anak ini seperti apa? Nah, ini tidak hanya yang negatif saja ya, tapi juga ada sisi-sisi positifnya gitu. Nah, untuk kognitif dan juga bahasa, untuk anak-anak di bawah 2 tahun itu memang tidak direkomendasikan ya untuk melihat. Nah, ini untuk anak-anak yang di usia 2 sampai 12 tahun tadi ya. Nah, ini kalau misalnya paparannya itu lebih dari 2 jam per hari, itu kalau skor kognitif ya, cara berpikirnya mereka, bahasanya, cara mereka menyelesaikan masalah itu biasanya lebih rendah. Kemudian ada screen time background, TV yang menyala, itu mengganggu interaksi orang tua dan anak. Ya mungkin kita bisa refleksi juga ya, ayah bunda ya, ketika kita ngobrol itu kalau bisa memang benar-benar ada ruang yang bebas gadget gitu, biar kita fokus dengan anak-anak. Tapi meskipun demikian ya, konten edukatif dan juga kita co-viewing, artinya kita ikut melihat gitu ya dengan anak, itu sebenarnya ada dampak positif terhadap bahasanya. Gitu. Nah, ini nanti akan kita jelaskan lebih lanjut ya di sesi yang nanti. Kemudian untuk tidur dan fisik, nah, ini paparan layar pada malam hari ya, itu ada supresi melatonin. Sedangkan melatonin ini adalah membantu kita ya, ayah bunda, ini hormon yang penting ya untuk kita bisa tidur dengan pulas gitu ya. Jadinya kalau misalnya itu terpapar sampai malam begadang, nah itu tidurnya jadi terganggu, perkembangannya juga terhambat. Kemudian ada lainnya seperti obesitas, gangguan motorik ya itu juga banyak ditemukan dari klien-klien yang kemudian saya assess ya biasanya itu karena dampak screen time yang tidak terkontrol. Kemudian kalau anak kurang dari 5 tahun itu kalau bisa ada aktivitas fisik gitu ya itu lebih penting kalau kurang dari 5 tahun karena itu lagi apa namanya ya di situ proses pertumbuhan proses sensorik motoriknya itu lebih lebih apa namanya lebih pesat gitu ya di usia sebelum 5 tahun sehingga itu menjadi hal yang penting untuk aktivitas fisik dibandingkan aktivitas yang apa namanya digital seperti itu. Kemudian untuk emosi dan perilaku di sini bisa jadi mudah stres, cemas, perilaku agresif. Nah, itu banyak sekali muncul ya. Kemudian regulasi diri menurun. Artinya apa-apa dia jadi apa namanya tadi ya, mudah marah, kemudian tidak bisa mengontrol dirinya, frustasi ketika gadget diambil. Kemudian kalau sudah memasuki usia remaja, biasanya sosial media ini juga berpengaruh ya. Ada saling membandingkan. Nah, itu akan mempengaruhi harga dirinya remaja gitu. Kalau secara sosial, ini mengurangi interaksi tatap muka dengan keluarga, hambatan empati, dan juga resiko cyberbullying. Nah, ini yang paling banyak terjadi ya di media sosial tuh banyak sekali apa resiko-resiko cyberbullying. Oke, baik. Kemudian fakta pentingnya itu rata-rata screen time anak SMP per hari itu 5,9 jam. Nah, ini perlu kita perhatikan kembali, nggih, Ayah Bunda. Kemudian anak usia sekolah Indonesia memiliki akses gadget. Ini versi surveinya KPAI ya, 71,3. Artinya hampir
hampir 100% ya, anak usia sekolah itu memiliki akses gadget ini. Kemudian di beberapa penelitian meta analisis ya, ini menunjukkan bahwa itu lebih banyak screen time, maka bahasanya itu lebih rendah kalau itu tidak terstruktur gitu, karena tidak ada interaksi aktif gitu ya antara dia dan juga apa namanya um, orang lain ataupun orang tua seperti itu. Nah, ini untuk membangun kebiasaan sehatnya, set screen free zones, kemudian ada kita harus lebih memperbanyak aktivitas fisik juga gitu ya. Nah, jadi harapannya di sini ada batasan dan juga jadwal penggunaan layar yang lebih terkontrol dan mendorong anak untuk bermain di luar ruangan. Jadi biar balance gitu ya. Orang tua bisa mendampingi juga ya ketika menonton konten ataupun ketika bermain media sosial. Nah, ini kita perlu juga untuk memilih konten yang berkualitas. Tidak semua screen time itu berdampak buruk ya, Ayah Bunda. Jadi banyak sekali sekarang itu kesempatan-kesempatan untuk belajar untuk anak-anak kita kayak belajar bahasa Inggris, belajar matematika, belajar coding, belajar apapun itu ya melalui media digital gitu. Jadi kita perlu untuk memilih konten yang berkualitas gitu sesuai dengan usianya dan juga bersifat edukatif gitu. Itu dapat membantu anak-anak belajar, berkembang dan juga memperoleh manfaat yang positif. Bahkan anak saya itu bisa cukup lancar bahasa Inggris itu ya karena everyday yang dilihat tontonan tadi ya pakai bahasa Inggris gitu. Nah, kalau dan kita bisa pilah kontennya, maka itu akan menjadi hal yang tepat gitu nih ya Bunda. Jadi gunakan parental controls, ini banyak sekali ya untuk aplikasi-aplikasinya. Kemudian kita pilih apa namanya aplikasi-aplikasi educational yang trusted ya. Kemudian usahakan untuk bisa lihat bersama. Nah, peran orang tua di sini menjadi teladan ya dalam penggunaan layar yang sehat. Gitu. Kemudian keterlibatan orang tua juga membuat waktu penggunaan layar menjadi lebih aman, bermanfaat, dan juga bermakna bagi anak. Kita kalau mau anak-anak itu bisa membatasi screen time, kita sebagai orang tua harus siap dulu ya, ayah bunda, untuk bisa membatasi screen time itu. Jadi harus bisa menjadi role model atau teladan yang baik dulu gitu. Kadang-kadang kita nyuruh anak tapi kitanya sendiri lupa gitu ya, belum melakukan itu. Kemudian diskusikan konten ya, kita kira konten-konten yang sedang dilihat itu bisa kita diskusikan dan juga berikan literasi digital. Berapa jam harus melihat, kemudian apa yang harus dilakukan ketika ada konten-konten yang tidak apa namanya tidak se apa tidak patut untuk dilihat. Kemudian bagaimana mengakses apa media-media dengan aman seperti itu. Nah, jadi intinya adalah kita itu sebenarnya tidak diminta untuk mengeliminasi sepenuhnya yang namanya screen gitu ya atau paparan-paparan media digital gitu. Tapi bagaimana kita bisa menciptakan ruang yang aman bagi anak-anak ya untuk bisa membuat mereka itu belajar dan juga berkembang dengan maksimal. Begitu paparan dari materi yang pertama ya Ayah Bunda. Nanti barangkali ada pertanyaan-pertanyaan bisa nanti untuk diajukan ya di sesi yang kedua. Begitu Kak Anastasia terkait dengan materi yang pertama dengan screen time sehat ya untuk anak-anak. Oke, terima kasih Miss Fiska. Wah, menarik sekali ya sesi pertamanya. Mungkin ayah bunda sudah ada yang merasa punya pertanyaan atau wah ini relate nih dengan keadaan anak saya di rumah. Mungkin bisa langsung bertanya di kolom komentar, di kolom chat ya ayah bunda. Nanti akan kami sampaikan di sesi Q&A. Mungkin dari saya sendiri juga Em, wah iya ya, karena saya screen time-nya kadang masih lebih dari 1 jam nih, Miss. Gitu. Mungkin ada pertanyaan sedikit nih dari saya, Miss nih. Kalau misalnya anak itu em, tidak tantrum sih, tapi cuman nanya boleh nonton nggak gitu tuh, apakah itu sudah termasuk ketergantungan gadget belum ya, Miss ya? Kalau misalnya boleh nonton nggak gitu ya. Nah, Mm-mm. sebenarnya dengan anak seperti itu kita bisa elaborasi ya.
Miss ya. Jadi sebenarnya itu hal yang baik karena dia meminta persetujuan dulu gitu. Nah, dari situ kita boleh mengapresiasi dulu bahwa dia mau untuk izin, kemudian kita jelaskan. Kalau misalnya waktunya sudah melebihi dari batas, maka itu tidak diperbolehkan gitu ya. Kalau dia minta terus gitu ya, nah itu barangkali perlu kita waspadai gitu ya. Jangan-jangan ini sudah mulai ketergantungan nih, kok kayaknya apa namanya nggak lihat gadget sedikit kok udah gelisah dan lain sebagainya. Itu perlu kita waspadai gitu. Oh, seperti itu ya, Miss ya. Oke. Mungkin Ayah Bunda nanti kalau misalnya ada pertanyaan, bisa langsung chat di kolom eh, chat gitu ya. Nanti akan kami pilih pertanyaannya. Nah, mungkin dari saya meringkas sedikit nih dari tadi yang sudah dijelaskan oleh Miss Fiska ya. Jadi, untuk screen time itu tujuannya memang tidak menghilangkan screen time gitu ya, tapi menciptakan keseimbangan yang sehat untuk mendukung pembelajaran dan tumbuh kembang anak gitu. Jadi bisa disesuaikan lagi. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana menciptakan screen time yang sehat nih, Ayah Bunda ya? Oke, mungkin boleh di next slide. Oke, bagaimana screen time bisa menjadi sehat? Nah, di sini nih kita bisa ada dua perbandingan ya, Miss ya. Yang pertama dari screen time pasif, anak hanya menjadi penonton gitu ya. Mungkin lebih ke scroll sosial media, kemudian menonton video, main game tanpa tujuan, melihat konten apalagi yang fast pace gitu ya, Miss ya, konten-konten yang pendek gitu. Ini bisa punya resiko seperti tadi yang sudah Miss Fiska sampaikan, gangguan di fokus, perkembangan bahasa, dan juga problem solving yang terhambat. Sedangkan screen time yang bisa jadi sehat itu seperti apa sih? Itu adalah screen time yang melibatkan pembelajaran gitu ya. Salah satunya anak bisa menjadi pencipta. Dengan belajar coding bisa membuat animasi, eksperimen, kemudian menghasilkan proyek nyata dan melatih cara berpikir. Kalau misalnya didampingi dengan edukasi, ini justru bisa melatih logika, kreativitas, problem solving, dan skill masa depan anak. Begitu. Oke, lanjut. Next. Ya, mungkin di sini ada sedikit video ya untuk memberi gambaran kepada ayah bunda. Di sini kegiatan Neonbit untuk kita screen time tapi secara sehat itu seperti apa sih? Mungkin kita bisa lihat sebentar. Oke. Nah, terus selain PRSD, kalian juga cobain X sama Q. Coba terus kalian lihat nah itu dulu ya. Kalau PRSD itu maju kiri kanan, kalau X sama Gerakan, skala, putar, sama yang lain-lain. Belajar tentang gerakan, komponen, warna, dan material. Belajar select, move, scale, rotate. Bikin tiang, habis itu sama bendera. Spawner point, habis itu bendera merah putih, terus obi sama mobil. Yang bendera merah putih, sama nambahin mobil. Buat bendera, terus buat benteng. Seneng banget sama seru. Seru banget. Mengasihkan. Bagus. Oke, itu tadi ada sedikit video dari Neonbit ya. Jadi kita di dalam pembelajarannya itu memang di sana ada edukasinya juga. Kemudian kita belajar untuk membuat game sendiri seperti itu ya. Jadi anak-anak tadi sudah cukup seru gitu ya. Tidak hanya main game tapi mereka membuat gamenya seperti itu. Nah, mungkin kita bisa lanjut nih Miss Fiska untuk sesi keduanya, yaitu membahas tentang mendampingi anak menggunakan gadget. Pada Miss Fiska, kami persilahkan.
Oke, terima kasih Miss Anastasia ya. Jadi tadi Ayah Bunda sudah menyimak ya beberapa hal yang terkait dengan gimana sih screen time yang sehat gitu ya. Contohnya tadi ya kegiatan-kegiatan edukatif itu sangat-sangat berpeluang gitu ya untuk jadi screen time yang sehat gitu. Karena anak-anak sekarang itu kayaknya agak susah gitu ya kalau benar-benar kita lepaskan dari media digital gitu ya. Karena itu juga yang kemudian membuat mereka bisa kreatif dan lain sebagainya. Karena anak-anak sekarang itu canggih-canggih banget ya ayah bunda ya. Barangkali kita sebagai orang tuanya itu malah kalah gitu ya. Nah oleh karena itu kita sebagai orang tua itu nggak boleh untuk lepas gitu aja atau mungkin malah nggak tahu itu aplikasinya untuk apa sih nak gitu ya atau itu kontennya tentang apa sih gitu ya kita nggak boleh kalau misalnya kita lepas gitu aja karena peran kita sebagai orang tua itu memang harus mensupervisi gitu ya apalagi kalau misalnya anak-anak remaja aja itu masih butuh untuk kita dampingi gitu ya apalagi untuk anak-anak. Nah oleh karena itu kita perlu untuk melihat bagaimana caranya untuk bisa tetap ini ya apa namanya bisa mendampingi anak agar screen time-nya itu bisa terkontrol dan juga tetap sehat seperti itu. Saya izin share screen terlebih dahulu, ya Bunda. Oke. Ya, Ayah Bunda, ini memang nggak mudah ya di era sekarang itu untuk kita bisa 100% gitu ya, 100% menaati aturan-aturan terkait dengan paparan gadget tadi gitu ya. Memang itu nggak bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan gitu, karena itu menjadi makanan kita sehari-hari gitu. Tapi insya Allah kita usahakan gitu ya, bagaimana mendampingi anak menggunakan gadget ini agar kita juga sebagai orang tua bisa bijak gitu ya menghadapi pertumbuhan media sosial yang sangat pesat ini. Baik, mengapa anak butuh didampingi? Nah, kita tahu sendiri ya, ya Bunda ya, dunia digital itu tanpa batas, betul-betul tanpa batas. Kita bisa melihat ya apa yang terjadi di negara lain ya dengan dunia digital. Kita bisa kontak-kontakan langsung dengan orang-orang di luar daerah kita, di luar negeri, bahkan orang yang nggak kita kenal sama sekali. Kan bisa nangis. Itu benar-benar apa namanya membuktikan bahwa dunia digital itu tanpa batas. Nah, kalau dunia digital tanpa batas ini menjadi ancaman, tapi juga peluang gitu ya. Nah, ancamannya adalah kita nggak bisa kontrol orang yang akan kontak dengan anak kita siapa saja, konten yang akan dia lihat itu apa saja. Nah, ini perlu kita pahami bersama, ya. Kemudian yang kedua adalah pengaruh dalam tumbuh kembang anak. Nah, jadi screen time ini tuh memang banyak sekali penelitian ya yang terkait dengan screen time dan tumbuh kembang anak. Screen time yang sangat berlebihan itu memang sangat berkorelasi positif ya dengan bagaimana mereka itu punya regulasi emosi yang buruk gitu. Artinya dia tidak bisa apa namanya mengatur emosinya. Nah, nggak bisa mengatur emosinya ini kalau hanya sekedar dia apa namanya ngambek ya, itu mungkin masih bisa kita tangani ya ayah bunda. Tapi kalau sudah mulai sampai ke gangguan-gangguan mental, nah ini yang kita perlu perhatikan. Karena kalau sudah masuk ke gangguan-gangguan mental, ini jauh lebih susah untuk menanganinya. Jadi kita perlu tahu dulu kenapa sih kita itu butuh mendampingi anak-anak kita gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah penggunaan gadget ini sangat berisiko tinggi. Banyak sekali kasus-kasus di mana pelecehan seksual itu terjadi ya di media sosial. Kemudian ada kasus-kasus penipuan, bahkan di beberapa desa ya yang saya pernah mendampingi mahasiswa-mahasiswa ketika praktik itu anak-anak remaja itu sudah banyak sekali yang melakukan judi online ya. Nah, judi online ini
sudah sangat meresahkan ya ya Bunda. Jadi mereka bisa kayak beli apa namanya itu ya, kayak slot-slotnya dan lain sebagainya. Saya kurang paham ya. Jadi yang kami amati adalah mereka bisa mengakses itu dengan bebasnya. Dan judi online ini sudah mulai banyak merebak ya dan menimbulkan kecanduan gitu. Ketika mereka menang sekali gitu ya, mereka justru merasa bangga dan akan mengulanginya lagi. Nah, ini juga nanti akan berdampak pada bukan hanya diri anak-anak saja gitu ya, tapi ekonomi, kemudian keberlangsungan apa namanya keluarga dan lain sebagainya itu biasanya rantainya sangat panjang. Nah, anak-anak itu masih dalam fase yang belum matang sepenuhnya secara kognitif. Apalagi anak-anak di usia di bawah 12 tahun ya. Itu mereka berpikirnya masih konkret ya, ya Bunda. Jadi belum bisa memikirkan sebab akibat yang cukup kompleks gitu ya. Mereka nggak tahu bahwa kalau misalnya aku kontak dengan orang asing, itu aku akan punya resiko apa sih? Nah, mereka tuh nggak tahu ya, karena mereka belum bisa berpikir secara abstrak gitu. Nah, kemudian emosional dan juga sosialnya tuh juga belum matang, karena memang dalam tahap-tahap anak-anak dan juga remaja, mereka itu masih mengalami banyak perubahan hormon, ya, banyak perubahan lingkungan yang mereka harus adaptasi. Sehingga penggunaan gadget ini perlu pendampingan yang tepat dari orang tua. Nah, kemudian strategi mendampingi anak, yaitu yang pertama adalah tetapkan family media plan. Kemudian yang kedua menjadi role model yang positif. Kemudian yang ketiga adalah menciptakan aktivitas alternatif. Nah, anak-anak ini butuh ya ayah bunda untuk didampingi oleh orang tua yang hadir secara utuh. Nah, hadir secara utuh ini bagaimana sih ya? Seringkali kita cuman oke, nemenin mereka gitu ya. Tapi raga kita di situ ya, tapi jiwa kita entah di mana gitu ya. Sama-sama saling scrolling sendiri. Oke lah kalau misalnya mungkin untuk sama-sama me time gitu ya, mungkin bunda-bunda yang seharian sudah ngasuh anak butuh me time sejenak gitu ya, boleh untuk me time sejenak, tapi jangan sampai kita apa namanya menghilangkan esensi ketika kita bersama dengan anak gitu. Kita perlu hadir secara utuh gitu. Kalau mereka berinteraksi dengan kita, kita respon dengan tepat gitu. Kemudian orang tua itu juga butuh ya untuk terus merasa bisa mau untuk berkembang, kemudian mampu memberikan arahan yang tepat bagi anak-anaknya. Jadi orang tua yang baik itu bukan orang tua yang hanya memberikan saran-saran, solusi, nasihat gitu ya, tapi juga kemauan untuk berkembang. Artinya adalah ya kita harus mau untuk mengikuti zaman gitu ya. Gimana perkembangan gadget sekarang tuh kita harus tahu seluk-beluknya seperti apa, yang diakses anak kita apa. Itu artinya kita mau berkembang gitu agar kita bisa memberikan mereka literasi digital yang baik. Kemudian kita bahas satu ya ya Bunda ya, mulai dari family media plan. Nah, family media plan di sini ayah bunda bisa membuat kesepakatan bersama. Nah, membuat kesepakatan bersama ini itu nanti bisa didiskusikan ya dengan anak-anak. Kemudian yang kedua ada mediasi aktif dan juga yang ketiga ada co-viewing dan juga co-playing. Nah, buat kesepakatan keluarga. Ayah bunda bisa membuat kesepakatan bersama-sama, ditulis gitu ya bersama-sama dan itu hasil dari diskusi bersama. Tidak hanya satu arah saja ya. Bisa didiskusikan kapan, berapa lama, di mana boleh menggunakan gadget ya, dan banyak hal lainnya. Bisa dimodifikasi sendiri. Oke. Kemudian libatkan anak-anak dalam penyusunan kesepakatan agar anak merasa dihargai dan akhirnya bertanggung jawab. Nah, ini cukup efektif ya, Ayah Bunda, ketika anak-anak itu kita ajak untuk membuat kesepakatan karena mereka yang menentukan sendiri ya, dan itu dirasa win-win solution ya, artinya tidak tidak memiliki keuntungan pada anak saja dan tidak memiliki keuntungan pada orang tua saja.
itu anak-anak akan merasa lebih terlibat. Oh iya, ding kan aku yang kemarin mengusulkan itu juga. Kan aku kemarin yang sudah berdiskusi dengan ayah ibu gitu ya. Jadi mereka merasa terlibat dan akhirnya merasa dihargai, akhirnya mereka bisa bertanggung jawab. Nah, kemudian selain membuat family media plan, ada juga media aktif, mediasi aktif ya, ayah bunda ya. Jadi silahkan ketika menonton, sama-sama menonton ya, ketika kita mendampingi anak itu bisa ayah bunda diskusikan konten yang ditonton bersama anak. Tanyakan gitu ya, apa sih yang dipelajari, itu tentang apa gitu. Kemudian apa sih yang membuat kamu tertarik dengan konten itu. Kemudian kalau misalnya itu bercerita tentang suatu tokoh, kita bisa tanyakan apa yang kamu sukai dari tokoh itu. Kemudian apa yang membuat kamu apa namanya tertarik dengan tokoh itu dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kita boleh untuk membuka ruang-ruang diskusi seperti itu. Jadi bangun literasi digital sejak dini ya tentang penggunaan gadget secara aman. Gimana caranya menggunakan gadget secara aman? Kalau misalnya anak-anak yang sudah mulai remaja, dengan siapa mereka boleh kontak? Kemudian konten-konten apa saja yang boleh atau tidak boleh mereka apa namanya akses gitu. Kemudian manfaat penggunaan gadget itu apa saja, resikonya yang dapat terjadi itu apa saja. Nah itu sebenarnya bisa kita diskusikan dengan anak-anak, gitu ya. Jadi ayah bunda, anak-anak itu mau kok untuk mendengarkan kita, ya. Kalau kita itu mengajak diskusinya itu secara terbuka, mau mendengarkan apa yang apa pendapat mereka, gitu. Bukan hanya satu arah saja. Yakinlah ayah bunda kalau kita cuma satu arah saja dan penuh dengan emosional ya, itu biasanya nggak nancep itu di pikirannya mereka ya gitu. Jadi cuman masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu. Tapi kalau kita ajak mereka untuk diskusi itu biasanya akan lebih efektif. Kemudian ada co-viewing dan juga co-playing. Nah, di sini ayah bunda bisa melakukan interaksi saat menonton bersama, bisa saling mengomentari ya. Kemudian kalau misalnya mau main game bareng ya, boleh saja, tapi ingat waktu batasan-batasannya dan gamesnya sebisa mungkin games yang aman ya, yang tidak mengandung unsur agresivitas, kemudian seksual dan hal-hal yang tidak baik gitu. Nah, jadi lakukan interaksi yang aman gitu ya, dan kita perlu melihat gitu bagaimana dia itu apa merespon tontonan yang sedang dia lihat. Kemudian ayah bunda juga bisa menghubungkan konten atau game dengan kehidupan sehari-hari gitu. Jadi boleh kalau misalnya apa namanya ada cerita-cerita gitu ya di kontennya, misalnya oh iya dia ternyata ini ya nak ya pernah gagal gitu. Tapi ternyata dia nggak menyerah gitu. Kira-kira apa ya rahasianya gitu. Bisa kita coba nggak ya kapan-kapan? Atau mungkin kita bisa langsung tanya dia, kamu pernah nggak merasa em, kamu gagal dan sedih gitu? Yuk coba kita apa namanya cari tuh kalau dari sisi kakak itu kayak gimana sih gitu. Nah jadi boleh banget gitu ya ayah bunda untuk menghubungkan konten atau game dengan kehidupan sehari-hari. Kita juga boleh menanyakan kalau dia mengambil keputusan itu menurutmu apakah baik atau enggak gitu. Kita juga boleh menanyakan seperti itu. Nah, menonton atau bermain bersama anak ini dalam penelitian ya, itu meningkatkan manfaat screen time secara signifikan. Jadi, screen time yang sehat ya bersama orang tua itu justru malah meningkatkan manfaatnya gitu. Asalkan tadi ya masih kita perhatikan batas-batas waktunya. Kemudian yang selanjutnya adalah menjadi role model yang positif. Ayah bunda, anak itu tidak hanya belajar dari apa yang didengar, tapi biasanya mereka akan belajar dari apa yang mereka lihat, mereka amati. Mereka tuh diem-diem lagi mengamati kita ya ayah bunda. Jadi hati-hati gitu ketika kita sedang menjadi role modelnya mereka. Gitu. Kita butuh untuk menjadi role model yang positif. Jadi ada dalam istilah psikologi yang namanya social learning.
itu menjelaskan bahwa anak-anak itu cenderung meniru perilaku orang-orang yang dekat dengannya, terutama orang tua. Jadi kadangkala kita kayak mikir ya, Bapak Ibu, kok dia kayak gitu ya? Kok dia itu kadang suka apa namanya marah-marah. Sebenarnya itu niru siapa sih ya gitu ya. Kita boleh untuk refleksi diri kita terlebih dahulu sebelum kita marah-marah lagi ke anak gitu ya. Apakah aku sudah menjadi role model yang baik atau ternyata aku masih perlu belajar untuk menjadi role model yang positif gitu untuk anak-anak. Saya yakin ini memang tidak mudah dan banyak sekali tantangannya ya. Kita udah capek kerja, udah capek apa namanya masak, udah capek beres-beres rumah, ya rasanya juga pengen diperhatikan, masih ada tugas role model. Nah, jadi memang jadi orang tua itu banyak sekali tantangannya ya, ayah bunda. Oleh karena itu, untuk bisa menjadi role model yang positif itu tidak hanya tugas seorang ibu saja atau ayah saja, tapi co-parenting ya. Artinya ayah dan ibu ini bisa berkompromi, bisa berkolaborasi gitu ya, bisa bekerja sama sehingga menciptakan suasana rumah itu menjadi tempat yang aman dan nyaman gitu. Sehingga nanti kita itu bisa menjadi role model yang positif untuk anak-anak. Kemudian role model yang positif ini contohnya misalnya penggunaan gadget yang bertujuan. Ya, kita menggunakan gadget untuk apa sih? Untuk belajar misalnya ya, untuk melihat informasi, kemudian untuk konten edukasi boleh gitu ya, tapi kita memilih gitu konten edukasinya. Kemudian kita perlu juga untuk memberikan kontrol terhadap diri kita sendiri. Ya, misalnya kalau waktu liburan gitu ya, jangan sampai all the time kita mainan gadget gitu ya, mumpung libur gitu. Nah, ini perlu kita perhatikan juga. Ya, saya juga masih banyak belajar ya, ya Bunda yang memang agak menantang ini ya untuk menjadi role model yang positif. Kemudian hadir secara utuh saat dibutuhkan gitu. Jadi jangan sampai ketika kita dibutuhkan kita justru lebih asyik gitu ya dengan gadget kita. Kemudian menerapkan aturan secara adil. Jangan cuma ke anak saja, tapi kita juga apa namanya punya peran gitu ya bahwa oh iya saya memberikan aturan seperti itu juga berlaku untuk saya gitu. Maupun ketika misalnya anaknya lebih dari satu itu harus adil juga. Kemudian kritis terhadap informasi digital. Jadi ini kan sekarang banyak sekali ya informasi-informasi yang sangat banyak gitu ya. Kayak contohnya lagu-lagu yang baru ngetren gitu ya yang Bunda akhir-akhir ini terkait dengan buah apa yang paling manis. Nah, itu kan sebenarnya ada kritikan ya di situ. Tapi karena sudah melekat dalam diri anak-anak bahwa kok lagunya asik ya dan lain sebagainya, itu kita boleh untuk oke, kita terima dulu bahwa mereka merasa lagunya ini asik gitu ya, lagunya enak didengar. Bahkan kita sendiri aja juga merasa lagunya enak didengar nih gitu ya. Tapi kita perlu tahu bahwa eh, tidak tidak bisa juga menormalisasi orang-orang yang mungkin apa namanya ada case-case khusus gitu ya. Nah, kita harus kritis terhadap informasi digital. Juga banyak sekali hoax-hoax yang terjadi gitu ya di negara kita ini gitu, sehingga kadang menimbulkan information overload. Mereka nggak bisa apa namanya ya, nggak bisa membedakan mana sih yang benar, mana sih yang salah. Akhirnya itu menjadi kecemasan gitu ya. Itu banyak sekali terjadi. Kemudian seimbang aktivitas online dan juga offline. Ini bisa ayah bunda lakukan dengan olahraga ya, diimbangi dengan olahraga atau aktivitas-aktivitas lain misalnya kayak bercocok tanam, melukis dan lain sebagainya ya, yang memang menjadi hobi dari orang tua. Kemudian menciptakan aktivitas alternatif. Nah, ini perlu kita perhatikan bersama ya Ayah Bunda. Jadi, kalau misalnya kita mau tertib gitu ya untuk menerapkan waktu screen time itu, kita juga perlu untuk menciptakan aktivitas-aktivitas alternatif gitu. Apa nih gitu ya? Yang membuat mereka itu bisa apa namanya berkembang di luar screen time itu gitu. Jadi isi waktu luang dengan berbagai alternatif kegiatan produktif ya, tapi tetap santai. Misalnya kayak bermain di luar, membaca,
kegiatan seni dan olahraga. Jadi anak-anak yang aktif secara fisik itu lebih mudah melepas gadget secara sukarela. Jadi banyak juga penelitian ya bahwa anak-anak ya di pagi hari itu perlu untuk aktivitas dulu gitu ya, aktif dulu secara fisik, kemudian baru deh boleh pegang gadget gitu, agar energi-energinya sudah tersalurkan dulu di sana, sehingga emosi-emosinya juga lebih terkontrol. Nah, intinya ya Ayah Bunda, jadi konten-konten edukatif ya disertai dengan co-viewing, co-playing itu sangat-sangat boleh ya untuk dilakukan asalkan kita bisa manage waktunya. Kemudian hal ini justru malah berdampak positif ya pada perkembangan bahasa dan juga kognitif. Seperti tadi mungkin Miss Anastasia juga sempat menyampaikan gitu ya bahwa kegiatan-kegiatan seperti mencipta gitu ya, kreativitas ya, itu penting juga gitu karena ketika kita bermain media sosial, media digital itu dengan lebih aktif ya, itu mereka akan pakai kognitifnya gitu ya. Gimana caranya nih biar bisa menarik? Bagaimana nih caranya aku bisa menggunakan ini dengan tepat? Mereka akan juga terasah problem solvingnya. Kemudian berdialog itu lebih efektif jangka panjang dibandingkan sekedar hanya pembatasan waktu. Jadi kita itu gak hanya sekedar memberikan pembatasan waktu saja gitu ya, tapi kita tadi melakukan mediasi-mediasi aktif ya Ayah Bunda. Kemudian yang terakhir adalah orang tua adalah role model utama. Kebiasaan digital sehat itu dimulai dari rumah. Jadi kalau kita mau anak-anak kita itu punya kebiasaan yang sehat terkait dengan screen time-nya, kita mulai dari kita dulu. Kita mau berubah sampai sejauh mana gitu. Jadi kalau kita mungkin masih struggling gitu ya, masih sangat sulit untuk berubah, nggak apa-apa, pelan-pelan gitu ya. Pelan-pelan diskusikan dengan pasangan, kemudian diskusikan dengan anak, banyak baca referensi ya terkait dengan literasi digital, itu insya Allah akan mempermudah orang tua untuk bisa berubah juga gitu. Jadi begitu Ayah Bunda, intinya adalah peran kita itu bukan hanya sebagai yang memberikan arahan saja, tapi kita juga sebagai orang yang mendampingi secara utuh ya, supervisor, fasilitator ya, macam-macam peran kita itu sebagai orang tua gitu. Jadi kita perlu untuk melek juga secara digital. Intinya seperti itu. Dan kita juga perlu juga untuk berubah dari diri kita sendiri. Kalau misalnya kita ternyata dari diri kita ternyata masih terlalu panjang juga screen time-nya, itu perlu kita perbaiki juga. Begitu Ayah Bunda, semoga dengan dipaparkannya beberapa materi tadi gitu ya, itu bisa menjadi refleksi untuk kita bersama ya, bukan hanya untuk Ayah Bunda di sini, tapi juga untuk saya juga merefleksikan, karena jujur cukup banyak gitu ya klien-klien di ruang konseling yang memang memiliki banyak keluhan-keluhan terkait dengan screen time yang berlebihan atau tidak sehat begitu. Begitu Kak Anastasia. Oke, terima kasih Miss Fiska. Wah, sangat menarik ya ini pemaparan materi dari Miss Fiska ya. Yang sekarang juga sudah banyak nih pertanyaan dari ayah bunda. Nah ini ada yang menarik nih Miss Fiska terkait tadi materi yang terakhir tadi tentang menjadi role model yang positif. Nah ini ada pertanyaan dari Bunda Ajeng gitu ya. Bagaimana ya cara menumbuhkan kecanduan gadget ayahnya anak supaya jadi role model positif begitu? Mungkin boleh dijawab singkat Ya, dulu. baik, terima kasih Bunda Ajeng ya. Nah, ini memang tantangan ya, biasanya dari ayah ini ya, yang kadang suka banget ngegame gitu ya, suka banget ngegame, kemudian suka screen time terlalu lama, sehingga itu yang kemudian dilihat anak gitu. Nah, kembali ke yang tadi ya, ayah bunda. Jadi yang namanya pengasuhan ya, itu tidak hanya dibebankan pada
ibu saja gitu ya, tapi juga ayah gitu. Jadi kita harus co-parenting. Kita coba untuk bicarakan dengan pelan-pelan gitu ya. Bunda-bunda di sini dan juga mungkin ada ayah-ayah di sini gitu ya. Kalau kita mau memberikan masukan ya kepada pasangan, itu nggak bisa langsung kayak yang kamu tuh kok apa namanya susah banget sih untuk diingetin gitu ya, jangan main game terus gitu. Orang yang ketika kita langsung kayak gitu, itu langsung merasa kita judge ya, bahwa padahal aku nggak selalu kayak gitu loh, aku cuma di waktu liburku aja gitu ya. Tapi kok istriku bilang selalu gitu. Nah, oleh karena itu komunikasi, bahasa-bahasa komunikasi itu juga perlu kita perbaiki ya ayah bunda. Jadi misalnya kalau kita mau tadi ya menegur gitu ya, kita tidak boleh mungkin bukan tidak boleh ya, tapi disarankan untuk memakai iMessage ya. Misalnya seperti ini. Ayah bunda kok merasa akhir-akhir ini ayah itu agak apa namanya agak lama ya bermain HP-nya gitu. Yuk kapan-kapan kita diskusikan bersama gitu. Jadi kita katakan bahwa kita yang merasa gitu. Jadi bukan sepenuhnya kita judge langsung gitu. Nah itu sangat panjang sih ya sepertinya bahasanya gitu karena apa namanya yang namanya kebiasaan itu perlu kita ubah pelan-pelan gitu. Jadi pelan-pelan sampai kita di hari ke-21 ya dengan perubahan itu baru itu bisa menjadi menetap menjadi habit. Kalau misalnya apa namanya itu dilakukan hanya 1 atau 2 hari itu biasanya nggak bertahan lama. Sehingga Bunda bisa komunikasikan dengan ayah kembali ya untuk komunikasinya. Kemudian juga kita mungkin bisa refleksi apakah komunikasiku selama ini sudah oke atau belum gitu. Terima kasih Miss Fiska untuk jawabannya. Ini berikutnya ada pertanyaan dari Bunda Novi. Izin bertanya, anak saya kelas 1 SD, screen time-nya hanya setiap hari Minggu, tapi di hari Minggu ini bisa lebih dari 2 jam, Miss. Apakah ini ideal dan sehat? Karena mungkin tadi dari pemaparan Miss Fiska, anak kelas 1 SD itu berarti sekitar umur 7 atau 7 tahun ya, itu 1 jam per hari. Nah, ini cuma seminggu sekali, tapi lebih dari 2 jam. Nah, ini gimana nih, Miss? Iya, ini memang menjadi tantangan kita bersama ya. Sebenarnya ketika tadi ya, biasanya kan oh boleh nih main gadget tapi di akhir pekan gitu. Nah, ketika di akhir pekan itu usahakan juga tidak terus-menerus ya, Bunda. Jadi tetap punya batasan minimal kita punya batasan bahwa misalnya kita kasih dia waktu 2 jam. Misalnya kita kasih waktu 2 jam, tapi kita pecah gitu ya, biar dia tidak terlalu lama diem di situ. Misalnya kita pecah, oke, untuk jam yang pertama nanti kamu boleh jadi jam segini sampai jam segini ya. Atau kita diskusikan lagi gitu ya, kamu enaknya main di jam berapa dan jam berapa gitu. Setelah itu pengen melakukan aktivitas apa dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai mereka itu kemudian akhirnya kayak ini ya menahan selama 5 hari, tapi Sabtu Minggunya terus kemudian apa ya balas dendam gitu ya, balas dendam sampai berjam-jam. Nah itu juga cukup berpengaruh gitu. Jadi alangkah lebih baiknya kita atur ulang lagi kesepakatannya gitu ya untuk bisa menggunakan screen time itu ya maksimal 2 jam ya, maksimal 2 jam untuk anak-anak SD itu maksimal 2 jam. Itu nanti bisa dipecah-pecah atau misalnya ayah bunda juga bisa menyediakan alternatif-alternatif kegiatan di media digital yang untuk tujuan edukasi. Itu boleh gitu ya, tujuan edukasi dan juga belajar gitu. Gitu Bunda. Oke, terima kasih Miss Fiska. Mungkin kita satu pertanyaan lagi ya sebelum nanti kita masuk ke sesi selanjutnya. Nanti lalu akan ada sesi kedua. Jadi ayah bunda bisa tetap stay dan bisa juga bertanya di kolom chat. Nanti akan kami jawab. Ini ada pertanyaan satu lagi sebelum kita ke sesi selanjutnya. Ada pertanyaan dari Saudara Hendra Tina, anak kan ada batasan waktu untuk main gadget. Tapi kalau anak sudah kenal coding dan dia sangat tertarik dengan coding, maksudnya berarti main gadget untuk coding. Nah, ini apakah termasuk
apakah screen time juga berlaku? Apakah ini termasuk screen time yang dibatasi itu tadi, Miss? Iya. Mungkin seperti Nah, itu yang tadi ditanyakan. Ayah Bunda tadi sudah kita lihat ya batasan-batasannya tadi bahwa usia 6 sampai 12 tahun itu 2 jam per hari tapi di luar keperluan belajar. Jadi kalau misalnya belajar coding itu kan nggak bisa ya hanya 10 menit, 15 menit itu kan nggak bisa ya karena benar-benar from the start gitu ya. Jadi benar-benar kita kayak ngebikin sesuatu kayak tadi ada adik yang bilang bahwa bikin bendera aja tuh mungkin bisa bermenit-menit ya, Miss Anastasia ya. Jadi apa namanya? Sepertinya ya kalau memang tujuannya untuk belajar, kita nggak mungkin ya hanya 10 sampai 15 menit. Kayak misalnya les bahasa Inggris aja itu minimal 30 menit. Les ngaji misalnya minimal 30 menit. Artinya itu di luar apa namanya? Waktu screen time 2 jam tadi gitu. Jadi screen time yang 2 jam itu biasanya kayak nonton film gitu ya, kemudian main game, kemudian nonton YouTube dan lain sebagainya. Kalau untuk belajar coding, belajar bahasa Inggris, belajar uh, mungkin les-les gitu ya, coding dan lain sebagainya, itu boleh di luar jam itu gitu ya, tapi tetap terkontrol dan kita perhatikan juga mungkin durasi waktunya, karena kalau kebanyakan duduk untuk anak-anak juga perlu diperhatikan begitu. Dan juga mungkin tatapan layar ya, dengan interaksi dengan layar itu kan juga tidak boleh terlalu sering begitu. Baik, terima kasih Miss Fiska. Nah, ini mungkin sudah menjawab pertanyaannya ya tadi ya. Jadi memang kalau screen time tergantung ya kalau misalnya les itu termasuknya screen time yang produktif begitu ya Miss Fiska ya. Nah, sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, ini untuk ayah bunda yang mau klaim webinar atau sertifikat. Kemudian tadi juga ada media family planner, itu juga bisa didapatkan kalau misalnya ayah bunda mengisi feedback form. Nah, ini feedback formnya nanti akan dikirimkan melalui link chat untuk untuk bisa ayah bunda klik lalu di sini juga bisa untuk barcode-nya. Ya, di sini juga ada barcode-nya, bisa di-scan barcode atau bisa di kolom chat admin kami akan memberikan uh, linknya seperti itu. Oke, kita masuk ke sesi selanjutnya. Ya. Oke, nah ini mungkin tadi saya akan recap sedikit ya untuk materi dari Miss Miska. Di sini ada 3 pegangan penting untuk orang tua di tengah perubahan digital yang begitu cepat ya. Yang pertama, mungkin memang sudah tidak bisa dihindari lagi ya anak dan digitalisasi ini. Jadi tidak perlu dilarang total ya parents ya. Yang penting screen time-nya seimbang. Ada yang santai, ada yang bermanfaat juga untuk anak. Kemudian pentingnya untuk anak itu ditemani, tidak hanya membatasi waktu screen time-nya, tapi juga diajak ngobrol tentang apa yang dilihat, apa yang terjadi di dalam screen time-nya. Karena dengan pendampingan orang tua, maka proses belajar di screen time-nya itu juga jadi lebih terasa seperti itu daripada hanya menikmati konten. Apalagi untuk anak yang di usia muda tadi ada uh, lebih ke pemikirannya masih konkret ya, jadi butuh ada penjelasan dari orang tua seperti itu. Kemudian memilih konten yang bermanfaat supaya konten yang melatih anak berpikir, berkreasi, bukan hanya untuk hiburan singkat. Nah, mungkin bisa next slide. Jadi, faktanya nih, parents ya, di dunia yang bergerak ke era digital, anak saat ini justru belajar sebagai konsumen. Mungkin yang ayah bunda juga hadapi gitu ya, mengonsumsi tanpa berkreasi, anak menghabiskan uh, waktu untuk melihat gadget tapi hanya scroll, bermain, konten singkat yang tidak melatih kemampuan berpikir yang mendalam. Sedangkan zaman itu sudah berubah, skill yang dibutuhkan juga berubah. Ini misalnya seperti coding dan AI atau digitalisasi itu menjadi mata pelajaran pilihan dari SD sampai SMA, masuk ke kurikulum KKA. Nah, nanti supaya di dunia kerja, anak nanti akan dipenuhi oleh AI. Yang menang adalah yang bisa berpikir, bukan hanya sekedar pakai. Jadi kesenjangannya dari yang tadinya hanya pasif, sama-sama screen time,
mending diluangkan waktunya untuk kegiatan yang lebih bermanfaat seperti itu. Ini next slide. Ya, jadi bisa dibayangkan ya ayah bunda untuk 5 sampai 10 tahun ke depan, kalau misalnya ayah bunda anaknya ikut menjadi digital creator gitu ya, anaknya ikut berkembang di area digital, gitu, seperti misalnya les coding, ini anak ayah bunda justru bisa yang jadi paling siap, paling percaya diri menghadapi dunia digital. Karena dengan belajar coding ini kita bisa melatih computational thinking, berpikir di balik teknologi, kemudian kita juga akan melatih problem solving, mencari solusi, dan juga melatih kreativitas karena di sini kita akan terutama di Neonbit ini belajar coding dengan cara yang menyenangkan, menciptakan teknologi, game, animasi, project, hasil nyata yang kreativitasnya itu terarah seperti video yang sudah kita lihat tadi. Seperti itu. Dan inilah adalah fondasi dari Neonbit ya, creative confidence, teknologi fluency, dan juga system thinking. Next. Ya, mungkin boleh di next slide. Oke, nah terlebih lagi ini belajar coding di Neonbit ya, ayah bunda. Pendekatan utamanya kami menggunakan play-based digital exploration dan juga kami akan mendorong anak untuk berpikir kreatif seperti itu ya, mengedepankan proses, kemudian juga dirancang sesuai usia. Jadi untuk anak 4 sampai 7 tahun, karena ini di Neonbit ini codingnya itu bisa dari umur 4 tahun, kita juga ada unplug coding, yaitu membangun cara belajar coding tanpa menggunakan gadget, yaitu dengan sequencing, pattern recognition, cause and effect seperti itu. Jadi untuk khusus anak 4 sampai 7 tahun ada tambahannya lagi coding tapi tidak menggunakan gadget seperti itu. Ada di beberapa sesinya. Kita juga akan untuk screen time-nya ini kita juga sesuaikan dari sesuai usianya. Untuk anak usia dini programnya maksimal 60 menit. Kemudian untuk anak SMP, SMA ini kurang lebih 90 menit seperti itu. Next. Oke, jadi di sini pembelajaran coding dan AI dari Neonbit ini untuk usia umur 4 sampai 18 tahun. Mulai dari TK, SD, SMP, SMA, ini kita sudah siapkan untuk kurikulumnya dan bagaimana cara belajarnya. Misalnya dari 4 sampai 8 tahun, ini kita akan belajar dengan logika dasar. Kemudian nanti lanjut lagi untuk membuat 2D game, 3D game, kemudian membuat web, kemudian ada juga program untuk AI seperti itu. Next. Next slide. Oke. Nah, selain program reguler, di bulan ini Neonbit juga mengadakan program Holiday Camp Coding Class di Juni dan Juli ini dengan 2 pilihan tema petualangan. Jadi selama 5 pertemuan kami akan berpetualang gitu ya. Jadi selama liburan bisa 5 hari bersama Neonbit screen time produktif seperti itu ya. Oke, next slide-nya. Ya, jadi kami ada di online class dan offline class. Mungkin tadi saya sempat lihat juga dari ayah bunda yang ada beberapa yang dari Yogyakarta. Oke, yang dari Yogyakarta ini bisa ikut offline kelasnya. Kalau di luar Jogja nanti ada online kelasnya. Nanti untuk detailsnya bisa menghubungi admin kami seperti itu. Nah, oke, next. Nah, apa sih yang nanti akan dipelajari di holiday camp selama 4 sampai 5 hari? Mungkin kalau misalnya ayah bunda mulai, wah sepertinya anak saya tertarik coding nih, tapi masih kurang yakin untuk berkomitmen les ambil satu level atau ya 3 bulan atau setahun. Nah ini mungkin bisa untuk dijadikan percobaan dulu gitu ya. Untuk ikut holiday camp selama 5 hari, nanti anak itu akan ada hasil yang dibawa pulang. Tidak hanya worksheet, tapi karya digital yang bisa dipamerkan. Seperti game yang akan bisa dimainkan, buat dari nol, kemudian bisa di-share bersama teman, ada progress report dari anak, progress report anak juga, dan juga konsultasi one-on-one dari mentor Neonbit. Seperti itu. Next. Dan khusus untuk ayah bunda yang ikut di webinar ini akan mendapatkan diskon sampai 100.000 untuk
program Holiday Camp dari Neonbit. Nah, nanti ayah bunda bisa klaim vouchernya dengan mengisi feedback form. Seperti itu. Nanti kalau sudah isi feedback form, nanti akan dihubungi oleh admin Neonbit untuk uh, bisa dijadwalkan seperti itu. Oke, untuk klaim promonya juga bisa. Oke, nah ini ada beberapa hasil karya dari siswa kita juga. Ini ya, ada dari Code and Tell. Ini Code and Tell itu dari Kaulua. Ini membuat animasi game. Ini dari siswa kita yang umurnya 5 tahun. Juga sudah bisa membuat hasil karyanya sendiri. Ada yang dari Code and Play membuat game Solar System. Ini dari kelas umur 8 sampai 10 tahun. Kemudian ada juga membuat game 3D development ini dari kelas usia 10 sampai 15 tahun dan membuat website portfolio ini untuk anak umur 15 sampai 18 tahun. Sangat menarik ya, di sini ada hasil-hasil karya siswa kita gitu ya. Oke, next slide. Ya, ini ada berikut ada video dari hasil karya siswa Neonbit, mungkin bisa ditonton sebentar ayah bunda, silahkan. Ini proyekku. Banyak gunung. Ini di alam. Lalu Lana bisa berbicara juga. Cuma ada aku, Stefani yang baik, dan Pak Steven yang angkuh. Nah. Ini aku kasih pohon-pohon biar asri. Tadinya aku tambahin hiu. Dia kalau dideketin nanti nyemangatin gitu. Di liburan sekolah kali ini Mbak Khaira mengikuti program Roblox Holiday Camp ya. Ini kemarin Mbak Khaira sendiri yang minta dan saya sangat senang sekali karena Khaira bisa mengisi liburannya dalam kegiatan yang produktif, meningkatkan kreativitas gitu ya. Jadi nggak cuma main aja tapi mereka tahu gimana cara mendevelop gamenya. Menurut saya benar-benar menyenangkan. Miss dan misternya itu sangat edukatif, menjelaskan kepada kami perkembangan-perkembangan dari anak-anak. Harapannya sih program-program yang seperti ini makin banyak ya, anak-anak juga semakin berkembang, semakin positif. Kami senang bisa join di program ini karena pertama Langit antusias, kemudian dari pengajarnya juga komunikatif, juga sangat membantu. Dia pulang dari pelatihan ini muncul confidence-nya, someday dia bisa make money from this program. Oke, nah kira-kira seperti itu ayah bunda. Tadi sangat menarik ya dari hasil karya siswa. Mereka tidak hanya menghasilkan untuk diri sendiri, tapi mereka juga belajar untuk mempresentasikan, meningkatkan confidence level dari anak-anak seperti itu. Nah, untuk ayah bunda yang mungkin sudah tertarik gitu ya, mungkin anak saya bisa nih ikut coding gitu ya. Nah ini tapi masih ragu-ragu anaknya kira-kira suka atau enggak ya gitu. Nah ini bisa trial class dulu dengan Neonbit 60 menit untuk mengetahui minat bakat coding anak. Nah, di sisi trial class ini tidak hanya mencoba kelas dari Neonbit, tapi juga bisa tes skill logika anak dengan Neon Uji Live. Kemudian anak bisa membuat mini project, nanti akan kami langsung arahkan gitu ya, untuk pengalaman langsung coding dengan mentor, bukan hanya teori, tapi kita juga akan praktik di trial class. Kemudian juga bisa konsultasi dengan mentor seperti itu ya, tentang preferensi belajar anak, rekomendasi program untuk anak sesuai usia di kelas Neonbit. Selain itu, setelah kalau ayah bunda nanti ikut trial class di Neonbit, nah ayah bunda jadi punya basis konkret nih untuk memutuskan langkah berikutnya. Jadi tidak hanya menebak-nebak kayaknya anak saya suka coding nih, les coding gitu, gak hanya seperti itu, tapi bisa langsung coba dulu kelas 1 kali gratis tanpa komitmen, tanpa biaya tersembunyi, bisa atur waktu fleksibel seperti itu. Next. Ya, jadi untuk ayah bunda yang mendaftar trial kelas sekarang, nah ini juga bisa melakukan konsultasi cepat 30 menit, yaitu diskusi one-on-one dengan mentor Neonbit untuk membahas hasil asesmen dari anak. Wah, ini sangat menarik ya ayah bunda ya. Jadi bisa scan di barcode untuk bertanya
untuk mengklaim dari trial class ini, atau next ayah bunda juga bisa melalui feedback form nanti terakhir apakah ingin klaim ingin klaim trial class dari Neonbit. Nah, ini ayah bunda bisa, ya saya tertarik, maka nanti dari tim Neonbit akan menghubungi untuk bisa menjadwalkan trial class seperti itu. Nah, trial class ini bisa secara online dan offline ayah bunda. Untuk yang offline ini kami ada di Yogyakarta, kemudian yang untuk di luar Yogyakarta, maka ini seperti ada pertanyaan ya, Neonbit ada di Bandung. Nah, ini Neonbitnya kalau di luar Jogja itu bisa melalui online class. Nah, ini bisa sekalian dicoba. em, Mungkin ayah bunda masih ragu kalau online class nanti sistem pembelajarannya seperti apa ya. Nah, ini bisa ayah bunda ketahui dengan trial class karena kita ada di kelas offline dan juga online seperti itu. Oke. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi, next slide. Ya, jadi ayah bunda untuk klaim vouchernya, untuk klaim promo dan juga voucher holiday camp, ayah bunda bisa memfollow Instagram dari Neonbit dan isi feedback form untuk mendapatkan sertifikat rekaman kelas, kemudian klaim trial class gratis coding di Neonbit, kemudian juga ada media family planner. Mungkin tadi sudah dijelaskan juga oleh Miss Fiska ya, tentang media family planner. Nah, ini dari Miss Fiska sudah ada juga contohnya. Contoh untuk bentuk media family planner itu seperti apa dan nanti bisa diaplikasikan di rumah seperti itu, bisa dibaca-baca untuk sebagai referensi. Nah, ini untuk feedback formnya ini bisa scan barcode atau bisa juga klik di kolom chat. Ini dari admin kami akan mengirimkan link untuk feedback formnya. Seperti itu kira-kira. Nah, oke, kita kalau gitu lanjut lagi ya Miss ya untuk pertanyaan sesi Q&A yang keduanya. Nah, ini ya, ini kalau dari Tangerang ada ya. Ini kalau untuk di luar Jogja kita bisa agendakan untuk trial kelasnya online ya Bunda ya, online kelas seperti itu. Oke. Ya, ini ada pertanyaan sesi kedua. Yang pertama, oke, saya dari Bunda Nita Sri Handayani, saya Nita dari Bekasi. Kalau ternyata anak kita sudah cenderung Miss, maaf, masih unmute. Oh iya, sorry Miss. Tadi ke unmute sepertinya ya. Oke, saya Nita dari Bekasi. Kalau ternyata anak sudah kecenderungan untuk kecanduan gadget nih Miss, seperti apa yang bisa orang tua lakukan? Lalu apakah harus langsung konsultasi ke psikolog atau ada hal lain yang bisa dilakukan dulu di rumah nih Miss? Mungkin bisa dijawab Miss Miska. Oke, baik. Terima kasih Bunda ya atas pertanyaannya. Nah, ini kita perlu tahu dulu ya kecanduannya itu sudah sampai ke tahap seperti apa. Misalnya masih dalam tahap yang kita bisa masih kontrol gitu ya, misalnya tantrum. Tapi ketika kita kemudian menjelaskan, kemudian memberikan batasan lagi, terus dia manut, kemudian nanti dia kayak gitu lagi, mungkin itu hanya perlu komunikasi ya antara orang tua dan juga anak gitu. Kita bangun kembali, kita penuhi juga kebutuhan-kebutuhan emosionalnya yang selama ini mungkin tidak dia dapatkan gitu. Kadang-kadang tuh anak lebih fokus dengan apa namanya ya, fokus dengan konten-konten di media sosial tuh karena dia itu tidak mendapatkan hak-hak emosionalnya gitu ya dari orang-orang yang ada di dekat dia gitu. Nah, itu kalau misalnya gejala-gejalanya masih ringan ya, Bunda. Tapi kalau gejala-gejalanya sudah cukup berat, misalnya sudah sangat agresif, kemudian benar-benar tidak mau keluar rumah, tidak mau berinteraksi dengan orang lain. Nah, itu perlu ada deteksi ya, deteksi terkait dengan apakah ada kecenderungan gangguan atau tidak gitu ya oleh psikolog atau mungkin dokter anak atau mungkin juga psikiater gitu. Jadi para bunda dan juga ayah nanti bisa ditinjau kembali gitu ya apakah ini masih bisa dikontrol oleh orang tua, masih bisa dikomunikasikan kembali apa memang sudah di luar kontrol. Nah, kalau di luar kontrol akan lebih baik didiskusikan atau diperiksakan kepada profesional ahli gitu. Begitu Miss Anastasia.
Oke, jadi tergantung ini ya tingkat responnya terhadap anak ya. Kalau misalnya sudah memang sampai mengganggu ke kehidupan sosialnya, mungkin bisa dilanjutkan ke psikolog gitu ya, Miss. Betul. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Bunda Salsabila Pahala. Kalau misalnya TV selalu menyala, tapi anak tidak selalu menatap layar, hanya sesekali memandang TV, tapi TV-nya tidak boleh dimatikan. Nah, itu gimana ya, Miss? Apakah itu sama saja dengan screen time? Ini ada beberapa pertanyaan juga yang hanya dengar-dengar suara aja gitu, Miss, tapi sambil melakukan kegiatan lain itu termasuk screen time nggak ya, Miss? Baik, sebenarnya ini letak poinnya bukan poin pentingnya adalah ini bukan screen time atau tidak ya, tapi TV yang terus menyala dan itu kayak tadi ya yang ada di materi yang sudah saya sampaikan tadi bahwa itu akan menjadi background gitu ya, background dari komunikasi dia kayak menjadi latar belakang gitu ya, yang dia akan menyala terus ya ketika ada interaksi orang tua dan anak, interaksi antara anak dan saudara-saudaranya gitu. Nah, itu sebenarnya yang dikhawatirkan adalah mendistraksi ya. Jadi ayah bunda yang perlu kita garis bawahi adalah yang dinyalakan TV yang dinyalakan terus menerus atau gadget yang dinyalakan terus menerus itu sebenarnya mendistraksi gitu. Karena ketika kita nih misalnya lagi ngobrol gitu ya, kemudian TV-nya tiba-tiba ada yang menarik nih dari perhatiannya si anak gitu. Kemudian dia langsung tertarik ke situ. Kemudian akhirnya komunikasinya terputus lagi gitu. Padahal mungkin ada quality time yang sedang dijalin gitu ya antara orang tua dan juga anak gitu. Kemudian ketika itu terus menyala, biasanya memang mengganggu konsentrasi ya ayah bunda. Jadi akan lebih baik kalau kita itu benar-benar bisa membuat anak itu clear gitu ya. Kalau misalnya memang tidak jadwalnya untuk screen time, maka TV ataupun media yang lainnya itu perlu untuk kita nonaktifkan terlebih dahulu gitu. Jadi kadang-kadang ya biar untuk kalau bahasa Jawanya untuk rungon-rungon gitu ya. Nah itu sebenarnya masuk ke dalam otak ya ayah bunda dan itu cukup mengganggu kalau misalnya apalagi kalau sudah sampai tidur dan TV-nya masih menyala itu sangat mengganggu aktivitas otak karena otak itu dia nggak bisa kita minta untuk ayo 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 istirahat gitu ya tapi dia merespon dari lingkungan yang ada di sekitar kita sehingga harapannya ayah bunda bisa lebih memperhatikan kembali gitu ya terkait dengan hal-hal yang tadi mendistraksi seperti itu. Oke, terima kasih Miss Rizka. Mungkin ini karena waktunya yang terbatas, kita satu pertanyaan lagi nih Miss, ada yang menarik karena saya agak relate nih Miss. Ini pertanyaan dari Bunda Ajeng, izin bertanya, bagaimana ya aturan pemberian screen time untuk anak agar tetap tertib di 1 jam per hari? Apakah boleh dijadikan reward? Kayak misalnya mungkin seperti kalau misalnya sudah melakukan sesuatu kayak udah belajar atau udah ngerjain PR, nanti boleh screen time gitu. Nah, terus apakah boleh nih diberikan screen time kalau misalnya orang tuanya sedang sangat lelah atau kecapean gitu, Miss? Oke, baik ya. Memang jadi orang tua itu sangat menantang ya, ya Bunda ya. Kita pun juga kadang perlu istirahat ya dari segala hiruk pikuk duniawi ini gitu ya. Nah, jadi yang pertama tadi apakah boleh memberikan reward gitu ya. Misalnya kita kayak memberikan kesepakatan kamu boleh untuk main atau main HP gitu ya atau screen time kalau kamu sudah melakukan ini. Nah, sebenarnya reward-reward seperti itu ya, ayah bunda, itu akan lebih baik kalau tadi ya di akhir pekan saja, tidak everyday gitu ya. Karena kalau everyday yang kemudian akan muncul adalah hubungan transaksional antara anak dan juga orang tua. Kamu boleh ini kalau ini. Oh, berarti aku akan melakukan ini untuk aku mendapatkan keuntungan. Dan itu kalau everyday setiap hari itu akan merusak hubungan yang natural ya antara orang tua dan juga anak. Hubungannya hanya transaksional aja gitu. Aku ingin mendapatkan screen time maka aku mau untuk nyapu misalnya gitu. Jadi sebenarnya boleh saja untuk memberikan reward tapi kita juga perlu bijak dan memberikan reward yang baik itu sebenarnya ini ya ayah bunda ya
kalau tidak terprediksi. Nah, itu justru malah meningkatkan perilaku-perilaku positifnya anak gitu. Kalau bisa diprediksi, dia biasanya perilakunya itu hanya akan meningkat ketika akan diberikan reward saja gitu ya. Misalnya kamu boleh di Sabtu Minggu nanti apa namanya mendapatkan ini. Jadi nanti di Jumat aja dia rajinnya gitu ya. Karena mau dapat rewardnya. Tapi dari Senin sampai Kamisnya nggak rajin. Nah itu kan akan apa namanya mempengaruhi perilaku anak gitu. Nah, itu jadi kita perlu memberikan rewardnya secara bijak ya, tidak berlebihan, kemudian sifatnya tidak transaksional, dan mungkin akan lebih baik kalau reward-rewardnya itu pujian-pujian yang efektif gitu ya. Terima kasih kamu sudah mau membantu seperti itu dan lain sebagainya. Kemudian kamu boleh untuk menggunakan waktumu mungkin kalau everyday kalau misalnya mau reward-reward seperti itu tuh akan lebih mudah ketika pujian saja ya. Jadi tidak ada reward barang ataupun hal-hal yang sifatnya apa namanya ya hadiah-hadiah terkait dengan perilakunya. Kemudian yang kedua tadi apakah boleh kalau misalnya kita lagi lelah banget gitu ya anak-anak screen time gitu. Nah ini juga refleksi saya juga gitu ya Miss ya. Jadi memang ini agak sulit gitu ya untuk kita hindarkan gitu. Tapi kita bisa upayakan bersama. Nah, kita bisa upayakan bersama itu sebenarnya ketika sedang lelah ya, itu kita gunakan sebagai memang waktu screen time-nya dia. Nah, waktu-waktu yang lain tadi, ketika kita misalnya kayak masak atau apapun ya, kita melakukan pekerjaan rumah tangga, itu bisa kita libatkan aja mereka. Mereka tuh sebenarnya seneng kok kalau kita libatkan dan kita apresiasi itu seneng gitu ya, kayak nyuci baju atau menyikat kamar mandi atau apa, itu sebenarnya mereka seneng enjoy kalau kita itu mengapresiasi mereka sehingga nanti kalau pas sudah sama-sama capeknya ya kita boleh istirahat bareng dengan screen time tadi gitu. Begitu Miss Anastasia. Oke, terima kasih Miss Fiska. Wah, ini sangat menarik sekali ya pertanyaan-pertanyaannya, dan kami mohon maaf kalau misalnya ada pertanyaan yang belum bisa terjawab karena memang waktunya terbatas. Ayah Bunda bisa follow Instagram @neonbit.id. Mungkin nanti kalau misalnya ada konten yang relate atau pertanyaan tentang tumbuh kembang anak menghadapi era digital bisa komen di Instagramnya Neonbit gitu ya. Nanti akan jawab juga oleh admin kita. Nah, tidak terasa nih Miss Fiska, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih kepada Miss Fiska Puspa Arinda untuk materi dan insight yang sudah dibagikan kita semua. Dan juga terima kasih untuk Ayah Bunda yang sudah hadir dari awal sampai akhir untuk mengikuti acara webinar pada malam hari ini. Dan sebelum kita menutup, mungkin saya ada sedikit kata-kata nih Miss ya. Untuk memahami tujuan utamanya ini di era sekarang ini tidak hanya membatasi gadget, tapi bagaimana orang tua mendampingi agar anak mampu menggunakan teknologi secara sehat, aman, dan juga produktif. Seperti itu. Mungkin ada kata-kata dari Miss Fiska untuk para ayah bunda di sini sebelum kita tutup webinarnya. Baik, kata-katanya adalah kita tidak perlu ya untuk menghilangkan screen time sepenuhnya, tapi kita bisa menjadi orang tua yang hadir secara utuh dan mendampinginya ketika mereka butuh. Gitu. Jadi seperti itu aja Miss, mungkin ya closing statement-nya. Oke, terima kasih Miss Fiska untuk closing statement-nya. Nah, saya ingatkan lagi untuk Ayah Bunda sebelum meninggalkan Zoom, mungkin Ayah Bunda bisa mengisi feedback form untuk mendapatkan Clean A Certificate, rekaman webinar, media family plan dari Miss Fiska, dan juga Clean Trial Class gratis bersama Neonbit, seperti itu. Jadi ada linknya di kolom chat oleh admin dari Neonbit, dan terima kasih untuk hari ini untuk webinarnya. Saya tutup webinar hari ini. Selamat malam dan sampai jumpa. Selamat malam. Terima kasih Miss. Saya izin untuk keluar dulu ya. Hai semuanya, holiday camp yang play itu belajar buat game, project juga kayak gitu-gitu. Pertama itu agak-agak susah, tapi lama-kelamaan jadi kayak gampang. Terus jadi di rumah sering
buat game-game gitu sih. Pertama itu kepo, tapi akhir-akhirnya jadi seneng sih. Untuk teman-teman boleh ikut coding di sini karena di sini tuh seru banget dan nggak bakal nyesel sih pastinya. Saya akan mempresentasikan proyek game anomali tersusah. Halo semuanya, nama saya Seira. Hari ini saya akan mempresentasikan proyek saya, Crazy Magnet Games. Hari ini saya akan mempresentasikan proyek Vending Fish. Jangan nangis kayak aku, mainnya terus. Cara mainnya pakai mouse, kalau mati ya mati, haha. Tekan tombol bendera hijau untuk memulai, lalu gerakan menggunakan tanda panah di laptop dan gerakan sesuka hati. Di sini ada tulisannya ya, untuk memulai game bisa klik bendera hijau, untuk berhenti permainan klik tombol merah di pojok kanan. Klik mouse untuk memberi makan ikan, maka ikan akan mengikuti makanannya. Selama liburan atau akhir pekan, penggunaan gadget memang jadi lebih banyak daripada biasanya. Jadi kita pikir kenapa nggak ikut holiday camp aja ya? Jadi tetap bisa bermain, tapi juga ada ilmu nih yang didapatkan gitu. Makanya terpikir, oh ada program ini, kenapa tidak gitu. Yang jelas bisa mengembangkan kreativitasnya. Kami mengikuti Neon Beat Holiday Camp karena kan anak saya senang sekali bermain game. Pertama belajar bikin bendera, lampu jalan, sama pohon. Terus buat rumah sama jalan. Untuk sarana prasarana cukup sangat memadai, ruangannya sangat bersih, AC, tenaga pengajarnya masih muda-muda, ramah dengan anak, sehingga anak saya ketika berangkat untuk les holiday camp ini selalu semangat. Saya melihat progres 4 hari ini anak saya mengikuti holiday camp mampu membuat karakter, tidak perlu ragu lagi untuk mendaftar 1 tahun ke depan sudah daftar gitu ya. Sudah ikut yang full 1 tahun ke depan. Jadi ini resiko. Saya membuat bendera sama ada pohon di sana. Hari kedua tuh bikin pohon sama lampu jalan. Ada rumah, ada not kitchen sama not bed. Ayo gabung di kelas Neon Beat. Ayo gabung di Neon Beat.